Sibuk banget. Tadi nggak pakai kalung, sekarang pakai kalung. Tadi nggak pakai gelang, sekarang pakai gelang. Biasa begini ya, kalau wanita itu melihat sesuatu yang indah, itu pasti langsung matanya celing, lupa semuanya pemirsa. Tapi keindahan yang saya pegang ini adalah keindahan yang berawal dari yang tidak indah menjadi indah. Iya bener loh, siapa yang nyangka kalau misalnya gelangnya saya pakai ini, ternyata ini dari botol plastik ternyata. Jadi plastik recycle. Iya betul. Nah, kita udah nganga-nganga gini kan, yang bikin biasa aja nggak sombong. Iya, soalnya udah bikin banyak begitu kita yang Selamat pagi Mbak Yuyun. Ini keren banget ya. Kalau plastik dipotong dibuat tempat pensil udah umum ya. Tapi ini buat aksesoris, kalung, gelang, bros. Di ujung sana tuh ada lampu juga. Ya keren ampun. banget. Terus jangan salah, ini bunga-bunga mawar yang biasanya nggak ada di atas meja kita. Ini juga dari plastik loh pemirsa. Ya kan? Ini sejak kapan bikin kayak gini Mbak? Dari 2009. 2009? Bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri sih sama adik. Awalnya sendiri? Awalnya sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, enggak, sudah hire karyawan kah atau gimana? Belum ya? Pertama kali tiba-tiba punya ide, aduh ini sepertinya bisa dibuat menjadi sesuatu yang indah. Itu ada momen atau ada cerita tersendiri tidak? Memang hobi sih, memang hobi bikin kerajinan. Kemudian ada yang istilahnya bagi saya menantang ya, menantang saya untuk memanfaatkan botol sampah-sampah botol plastik yang banyak dibuat jadi sesuatu kerajinan yang tidak kelihatan botolnya sama sekali. Kenapa? Apakah di daerah tempatnya Mbak Yuyun banyak botol-botol plastik berkeliaran atau bagaimana? Di sekitar kita memang kan banyak sampah gitu ya. Bisa dibilang kita menghasilkan sampah botol air mineral, terus minuman berenergi. Terus kemudian tiap bulan kita juga membuang botol kolon yang dari plastik, botol shampoo, botol bedak, kan banyak ya. Itu semua bisa seperti dibikin tersadarkan. sesuatu Jadi kita gitu tuh ya. membuang banyak Bisa. plastik ya. Tapi kan tidak serta-merta plastik yang tersedia di sekitar kita itu kemudian langsung dirangkai. Ada proses dulu kan pewarnaan. Ini saya lihat warnanya cantik-cantik. Itu gimana? Pakai Kalau penelitian yang- juga Mbak? Atau sempat ikut pelatihan? Uji coba, enggak. Nyoba sendiri Uji ya? coba, kemudian browsing, cari ide-ide. Jadi sekiranya katakanlah aksesoris, browsing aksesoris ya, tapi kira-kira oh ini bisa dibuat dari botol, saya coba. Ya, Botol kalau plastik misalnya lampu yang itu saya penasaran tuh, ini gimana cara kita bikinnya lihat nih, Mbak? Bagus Ini banget dari botol. loh. Ini Botol minuman? air mineral. Iya. Air mineral? Oh Air, iya. air mineral. Nah, kayak gini pemirsa. Nah, mungkin kalau sekilas kita nggak tahu ya, ini ternyata berasal dari botol bekas. Botol air mineral, kemudian ini diapakan Mbak sampai ada seperti diukir, kita pakai solder. Oh, pakai solder. Pakai solder. Ini ya, ini buktinya Keren, kalau kan? ini dari air mineralnya ada tulisan expired date. Sengaja. Sengaja dibiarkan. Lampunya expired tanggal berapa ya gitu. Jadi sengaja ditunjukkan expired date-nya supaya orang percaya bahwa ini dari botol Ini plastik. memang botol plastik. Karena kebanyakan tidak percaya kalau ini dari botol plastik. Saking bagusnya Mbak Yuyun. Terima Tapi sekarang ini untuk hasil-hasil karyanya ini apakah sudah dijual secara bebas untuk umum atau bagaimana? punya page di Facebook. Ada page di Facebook Page apa namanya? Recycle Mbak? Bottle. Recycle Bottle. Recycle Bottle. Facebook ya. Dan kalau Ini kita ada juga apa ini? kan namanya recycle bottle. Saya barusan lihat di atas meja, saya ambil bukunya juga sudah ada 2 ya. 2. Bikin aja Mbak Yuyun sendiri, dibanturkan juga. Adik sama adik. Ini Mbak sama. Harisma. Adiknya siapa sih Mbak namanya Mbak? Harisma Widya. Harisma Widya. Oh, Lihat tahap demi tahap untuk membuat yang seperti ini pemirsa. Nah, tersedia dalam buku ini. Jadi kalau Anda pengen belajar, misalnya nggak sempat ketemu Mbak Yuyun atau ngobrol via Facebook, kadang kan ada tertundanya, cari bukunya aja di toko buku. Promote tipis-tipis gak apa-apa ya Mbak ya. Tapi Mbak, ini kan orang berbisnis. Biasanya kalau kita membicarakan bisnis, orang tidak akan memberitahukan rahasia dapurnya. Nanti kalau ketahuan kan semua orang bisa bikin Mbak. Kok tiba-tiba punya ide untuk membuat buku? Karena saya punya keyakinan setiap kerajinan handmade itu tiap tangan beda. Oh iya, Itu. walaupun istilahnya rumusnya sama, Rumusnya bukunya sama, sama, tapi yang mengerjakan beda, hasilnya juga Hasilnya beda. beda. Tergantung finishing touch-nya. Betul. Oh, tergantung bagaimana chefnya ya dalam membuat ini. Oke, tapi dari pertama kali membuat tidak pernah terbayangkankah kalau ini akan menjadi sebuah prospek bisnis Sama yang sekali tidak. Saya sempat pesimis karena apa iya orang akan melihat hasil karya dari botol plastik bekas gitu kan. Karena orang memandang sampah ya botol plastik yang nggak ada manfaatnya. Terus saya nggak yakin apakah orang akan mau memanfaatkan botol plastik bekas untuk satu kerajinan. Ternyata dari penjualan buku yang pertama itu dicetak untuk yang kedua, terus saya juga mendapatkan apa ya apresiasi yang
di luar Dugaan. dugaan. Bentuknya seperti apa apresiasi yang di luar dugaan gitu? Banyak yang datang bertanya, iya, meminta banyak. untuk mengisi pelatihan. Betul. Biasa kalau PKK kan, biar aktivitasnya positif begitu. Iya, mulai dari media, berbagai media, liputan dari berbagai media, kemudian penjualan buku itu tinggi, kemudian tawaran-tawaran untuk mengisi kerajinan. Gitu. Jadi sekarang nggak cuma praktisi kerajinan, tapi juga mentor. Mbak, tapi ingat nggak pertama kali dulu membuat apa Mbak? Pertama kali membuat yang dompet. Dompet Dompet. dari mana Tadi tadi? saya bawa Di bawah ada ya? merah tadi. Yang merah. Ayo siapa yang ngambil dompet? Ayo. Jadi itu Kan ada isi duitnya. Kayak gini. Oh, dompet yang buat isinya kayak permen. Macam-macam. Ini yang pertama dibikin. Iya. Dari botol juga ini ya? Iya. Ini kan Nggak lihat. Botol plastik. Botol soda. plastik. Ada resletingnya Di gitu permen ya? ada resletingnya dan Ada warnanya resleting. jadi gold ya Mbak. Macam-macam. Dan ini pertama kali buat lalu kemudian untuk dijual atau disimpan sendiri? Disimpan sendiri sih awalnya. Disimpan sendiri, kemudian saya pajang di Facebook, mulai banyak yang pesan. Harganya berapa Mbak pertama kali waktu masang harga? Ingat Pertama nggak? kali- Itu tahun berapa pertama kali pasang di Facebook? 2009 pertama kali itu harganya 6.000. 6.000. Kalau sekarang kisaran harga antara berapa sampai berapa maksimal? Naik 30%, 50% ya, karena kan bahannya, bahan pembantu dari plastiknya Ya, yang mungkin catnya, Catnya resletingnya, memang. aksesorisnya, itu Iya, yang juga iya, naik iya. juga harganya gitu Kalau ya. botolnya sih tetap aja ya, karena kita memanfaatkan bekas. Barang bekas. Nah, jadi Paling banyak yang pesan dari mana saja nih Mbak? ada yang dari Makassar. Oh, luar Jawa Iya, juga kemudian ada ada ya? yang mengapresiasi dari Facebook dari Malaysia. Wow. Aduh gawat Saya nih. sempat ditunggu untuk buku yang ketiga. Oh iya? Wah, harus segera dipatenkan Mbak. Oh, mereka beli bukunya juga Iya. waktu itu? Beliaunya itu beli buku, kemudian beli alat-alat. Saya sudah bilang, Bu, di Malaysia sepertinya kualitasnya tidak kalah dengan yang di Indonesia untuk alat-alatnya, tapi beliaunya memaksa saya ingin alatnya Dari Indonesia juga. Iya. Dan itu harus Mbak Yuyun yang Iya, mencarikannya. iya. Jadi benar-benar harus Sama sesuai seperti yang Dengan yang di buku tersedia gitu di ya. situ. Iya. Kemudian beliaunya mengirimkan saya hasil karyanya yang berbeda. Jadi diimprove, Modifikasi. Iya. Dalam begitu. bentuk apa? Dalam bentuk botol plastik juga. Oh, botol. Jadi kayak beliaunya kan guru SD ya, guru SD di Malaysia. Jadi dibuat mengajarkan ke murid-muridnya, kemudian saya dikirimin hasilnya. Wah, hebat ya. Ini ternyata hal yang sederhana tapi bisa menginspirasi banyak orang di dunia, nggak cuma di Jawa Timur tapi juga di banyak negara yang lainnya begitu ya. Kalau sampai sekarang ada nggak semacam apa ya kerjasama dengan instansi atau pihak Iya. tertentu begitu? Belum ada. Iya, ini kita senggol-senggol dikit deh dinas terkait. Ini potensi yang luar biasa ya. Betul, betul. Apalagi kan juga membantu lingkungan sekitar kita ya kan untuk bisa merecycle hal-hal yang biasanya dianggap tidak berguna menjadi satu hal yang bermanfaat dan bernilai ekonomis begitu. Kalau bicara soal kualitas, Mbak, biasa kan customer, pembeli itu mempertanyakan kualitas dari bahan bekas. Bagaimana dengan Mbak Yuyun untuk jaga kualitas? Kualitas setiap saya memastikan setiap hasil karya itu memang benar-benar rapi dan memang kenapa tidak rekrut kalian, karena memang setiap kali saya membuat karya ini benar-benar Dari hati. dari Dan hati. dikerjakan Dan sendiri. nggak semua orang bisa seperti itu Iya, begitu ya. itu yang memang agak susah ya. Jadi karena saya ingin setiap hasil karya saya itu setiap model berbeda. Jadi bisa dipastikan setiap bros yang saya hasilkan, katakanlah 100 bros, Pasti yang ini beda-beda. tidak bisa gitu. sama, iya. Karena saya pun kalau membuat satu yang sama, Jenuh. jenuh. Jadi saya selalu membuat sesuatu yang berbeda. Tidak bisa sama karena itu dibuat dari hati, kembali lagi ke Betul. sana. Iya. Tapi kalau di total Mbak dari tahun 2009 sama dengan sekarang, ingat nggak sudah ada berapa macam yang sudah dibuat? Baru apa ya? Banyak banget ya. Macamnya ada berapa aja? Mungkin Mbak? Ada bros, Bros yang banyak aksesoris, dipesan itu kemudian, aksesorisnya itu bros. Brosnya itu bisa ada lebih dari 100 ya. lebih dari 100. Nanti coba kita akan membahas mengenai cara membuat satu persatu yang ada di sini ya. Betul. Tapi Plus saat juga lagi saya mau tanya omset. sabar dulu. Ya, siapa Kami tahu akan bisa segera menginspirasi kembali. ya. Iya. sesaat lagi hanya di 100 saja tim. Mbak. Mungkin juga saya tuh kadang ganti-ganti
lihat yang itu dari jauh kayak batu-batuan, nggak kalah sama batu aki ya. Coba mungkin bisa Coba biar pemirsa bisa lihat. Siapa kira ini bahannya dari plastik bekas loh pemirsa. Nah, Cuman bikin penasaran kok bisa melontar-melontar gitu. gimana? Tadi Mbak sempat Yuyun? tanya-tanya, ternyata dipanggang prosesnya. Dipanggang. Kalau misalnya proses yang semacam ini gimana sih caranya? Ini dari botol apa saja nih Mbak? Dari botol kolon. Botol kolon. Kolon. Iya. Makanya dia lebih kaku ya. Oh gitu. Iya, betul. Lebih tebal, lebih kaku. Iya. Terus dipotong-potong gitu. Motongnya ada Potong-potong asal alatnya aja. khusus. Oh asal aja. Iya, digunting biasa. Digunting biasa, kemudian Dipanggang di atas wajan anti lengket. oh Dipanggang biasa, jadi mereka mengisut Bentuk sendiri. gitu. pantesan kemarin ya orang rumah nyari wajan nggak ada, ternyata buat panggangan ini. Mbak, maaf saya mau nanya, ini untuk mengumpulkan bahan baku itu bagaimana? Apakah cuma dari penggunaan sendiri atau mengumpulkan dari tetangga-tetangga atau bagaimana? Dari Mbak? teman-teman. Jadi ada yang punya, kalau ada yang punya botol warna-warni, berikan ke saya, kumpulkan ke saya. Dan teman-teman tuh mengapresiasi begitu, Mbak? Mengapresiasi, iya. Biasanya saya kasih 1 bros ke mereka. Jadi rata-rata mereka memberikannya harus berapa karung, Mbak, baru dapat 1 gelas? tiga botol itu sudah jadi banyak. Oh, begitu. iya. Dalam sehari biasanya produksi berapa banyak, Mbak? Kalau sesuai pesanan aja. Saya Oh, made by sesuai- order. Made by order. Jadi kalau tidak ada pesanan berarti tidak dibuat. Iya, Ada 1 hari yang tidak membuat sama sekali? ada. Ada. Karena memang saya membuatnya sesuai dengan mood ya. Kalau emang lagi Nggak mood ya, nggak bisa. Saya Menarik sekali paksakan ya. itu Paling ini yang banyak, tadi. paling banyak itu terima pesanan mungkin untuk souvenir, begitu sampai berapa ratus Mbak bisa bikin sendiri itu. kalau yang dulu sih memang sempat ada yang pesan sampai 300, tapi saya tidak sanggup. Banyak ya yang mengerjakan Karena cuma waktunya 2 orang. terlalu mepet. Seandainya nggak mepet berarti diterima ya? Bisa. Oke, omset Mbak. Lumayan omsetnya Lumayan bikin suami akhirnya di rumah ikut bantuin juga. Ini harusnya berjiwa berjiwa seni yang bisa Dan juga punya kepedulian terhadap lingkungan betul. ya. Kalau nggak peduli dengan lingkungan, nggak bakal seperti beliau ini. Betul, saya setuju. Paling nggak mungkin bantu proses memanggangnya, proses mengguntingnya. Masa semuanya dikerjakan sendiri Mbak Yuyu? Iya, sama adik biasanya ya. Jadi memang benar-benar Ini kreatif atau sakti sih sebenarnya? Coba saya mau tanya, kalau pembuatan dompet seperti yang dipegang sama Emil ini, tadi yang seperti ada contohnya, ini membutuhkan waktu berapa lama dalam pembuatannya? kalau itu 1 hari saya bisa 5. 1 hari bisa 5. Kalau misalnya ada orang mau menikah, butuh buat souvenir, Mbak, pemesanannya adalah untuk sekitar 350 begitu. Itu berarti harus jauh-jauh hari banget dong, Mbak. Iya. Kalaupun kita biasa pesan untuk souvenir kan juga 3 bulan sebelum hari H ya. Jadi memang harus nggak bisa langsung seminggu besok jadi nggak bisa. Terus kalau kayak anak ulang tahun kan kadang-kadang ibu-ibunya paling seminggu sebelumnya begitu udah. Iya. Tolong dong Mbak disiapin yang spesial begitu tuh berarti saya pesan 500 Mbak. Ini pemirsa juga Berarti susah ya Mbak ya kalau seperti itu. Iya. Memang harus jauh-jauh hari. kayak gini nih nggak bakal ada yang nyangka kalau ini ternyata dari botol apa nih Mbak? Iya. Minuman bersoda. Bersoda begitu ya. Nah coba bisa dibuka gini. Dadat. Dan ini bisa buat ada tempat isinya nggak? aksesoris, bisa buat tempat permen. Jadi isinya seperti ini tuh. Bisa tempat koin kalau belanja ke pasar. Ya kan? Kreatif banget. Menarik sekali ya Mbak ya. Baik, dan kalau kita membicarakan tentang bisnis ini Mbak, ada rencana nggak untuk kemudian dibesarkan punya kayak displaynya sendiri? Jadi nggak cuman melalui sosial media. Iya, memang rencana ke depan seperti itu, tapi ya step by step. Step by step, karena memang konsentrasi saat ini memang ke buku yang belum sempat selesai-selesai. Karena memang banyak kegiatannya memang ke pelatihan-pelatihan ya. Jadi Iya, saya sering memberikan pelatihan. Kemana saja selama ini? sampai ke Bali. Ke Bali juga pernah? Ke Probolinggo. Kemudian sampai lupa saya. Sampai lupa saking banyaknya. Sampai menjadi berkah untuk orang lain karena tidak pelit Lebih berbagi. banyak yang minta pelatihan, jadi akhirnya itu saya ya. datang pelatihan, dan memang untuk yang ini memang made by order, jadi saya belum produksi massal. Oke, Mbak, yang paling mudah pembuatannya yang mana sih Mbak? Mungkin siapa tahu bisa ditiru sama pemirsa di rumah. Bagi saya yang mana beras yang- depan ini paling mudah. Paling mudah. Oh, ini. Prosesnya bagaimana caranya Mbak? Mungkin boleh kasih bocoran cara pembuatannya. Ini dari kita manfaatin yang bagian polos botol, atau yang ini kan kita sih manfaatin aja botol-botol. Ini botol apa nih Mbak? Ini dari botol teh yang ini. Oh, botol teh. Botol teh itu kan yang bagian kan mesti ada bentuk. Aha, betul. Ya. Ini dari apa? Scotland. Oh, Scotland. Scotland kita potong bulat, tempelkan di bagian botolnya, gunting, tempel, selesai.
gitu. Oh itu aja. Jadi sebelum kita bentuk justru kita tempelin spotlight dulu ya. Tempel Baru kemudian spotlight baru kita gunting. Itu biar dia nggak bentuknya nggak cekung sekali itu bagaimana? Itu ada tekniknya memang. Kalau misalnya kita ingin kelihatan cekung, berarti kita nempelkan spotlightnya di Kan bagian kalau botol kan dalam. agak bulat tuh Mbak. Di bagian dalamnya. Jadi sebenarnya step-stepnya ada sih di buku yang ini. Kan memang pemirsa mungkin sekarang nggak kebayang, Iya, tapi kalau beli bukunya nanti lebih mudah Kalau mengaplikasikan dibandingin ilmu kayaknya lagi. susah gitu ya. Di ini yang di buku ini, nah ini kan ada. Jadi kayak bikin Aplikasi dijepit ya, bisa di browse jepit bisa, ini yang tapi itu sederhana dan digandung. Simpel mudah, banget. simpel menurut Kalau Mbak Yuyun. sampai bikin 2 buku ini gimana ceritanya dulu, Mbak? Ditawarin sih kebetulan. Oh, ditawarin, ada yang nawarin dari penerbit begitu? Dari penerbit di Surabaya. Itu tadi memberikan tantangan kepada saya untuk memanfaatkan botol plastik bekas. Karena selama ini kan sampah plastik itu paling tinggi di mana-mana ya. Di mana-mana, Di betul. mana-mana. Dan itu sempat membuat kalang kabut Pemerintah, betul, karena proses daur ulangnya sangat susah. Betul. Jadi sekarang pemirsa kayaknya kalau dapat botol plastik apapun, mau itu kemasan shampoo ya kan, kemasan air minuman, macam-macam, kumpulin aja. Siapa tahu bisa di store ke Mbak Yuyun dapat bro 1. Dan atau mungkin juga bisa mencoba caranya untuk membuat atau Betul. Bikin ini ya, sendiri. bikin sendiri. manfaatkan sendiri. Jadi sekarang udah nggak ada ceritanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja tapi tidak bisa membantu juga untuk menambah perekonomian keluarga. Iya, Ternyata ya. dengan membuat seperti ini pemirsa, ini akan bisa membantu Anda selain mengisi waktu luang bersama dengan anak-anak ya kan. betul, Ternyata juga aktivitas bisa bersama. menambah ini, menambah pundi-pundi untuk dapur keluarga ya kan. Sangat mudah sekali. Baik, tapi tips-tipsnya apa nih Mbak? Kalau misalnya ada di antara para pemirsa yang ingin mencoba untuk membuat, kira-kira apa tipsnya yang bisa dibagikan? Tipsnya harus telaten dan mengerjakannya dengan hati, itu aja. Telaten dan mengerjakannya dengan Kalau hati. segala sesuatu dikerjakan dengan hati, biasanya hasilnya luar biasa. Itu tips dari secara teoritis. Lalu secara fisik, bahan-bahan apa saja yang kita harus punya kalau mau membuat semua ini? Botol plastik, Satu. gunting, sama cutter, lem. Lem. Gitu. Tadi Untuk pewarnaan, tadi solder, pakai solder? Solder ya, solder. Tapi kalau wajan juga. biasanya kalau wajan semua rumah ada. Kebetulan saya manfaatkan alat-alat yang ada di rumah. Kebetulan suami memang hobinya ngumpulin obeng, ngumpulin tang, solder gitu ya. Jadi memanfaatkan Jadi- yang ada. Jadi kalau alat-alat saya memintanya ke suami, kemudian kalau yang ini saya kerjakan sendiri memang. Baik, berarti tadi yang harus disiapkan untuk membuat semua hasil-hasil keterampilan ini adalah satu gunting. Yang pasti botol bekasnya Botol sendiri juga plastik, harus ya. ada. Terus kemudian lem, Lem, terus cutter, solder. solder. Kalau solder nggak harus ada. Jadi gunting aja, gunting sama cutter udah cukup sih kalau mau bikin aksesoris. Kelihatan banget ya yang tekun baca. Mbak, abis ini beli toko buku Mbak ya. Bener, Jangan ya. diambil di sini ya. Di mana nih? Di semua toko buku. Ada ya? Oke. Lumayan. Atau kalau nggak, undang Mbak Yuyun untuk boleh. pelatihan bisa lewat Facebook di Boleh Facebooknya di mana? Recycle bottle. Recycle Battle. Battle, Iya, begitu Itu ya. in English Facebook ya, ya. bahasa Inggris Recycle Battle di Facebook. Nah, Baik. Aduh, pemirsa Mbak Yuyun, kami terima kasih akan- banyak ya. Ini harus kita akhiri dulu, kita tuntaskan. Tapi nggak apa-apa, selain ngobrol-ngobrol lagi sama beliau di luar siaran. Tapi kami punya informasi menarik untuk Anda pemirsa. Kalau bicara soal koboi, memang selalu jadi primadona bagi anak kecil, bahkan sebagian orang dewasa. Nah, Tapi- bagi Anda yang tertarik dengan dunia koboi, Anda tidak perlu jauh-jauh datang ke Amerika karena di Indonesia sekarang kita udah punya kampung koboi. Betul, yang harus Anda masukkan ke daftar wisata liburan bersama dengan keluarga. Berikut tayangannya untuk Anda. Di mana ya? Mbak Yuyun, makasih ya. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.